Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol ya. Pertama nanti hubungan mol dengan massa, dengan volume dan yang lain ya. Jadi ini nanti termasuk jenis hitungan yang tidak melalui reaksi ya. Jadi soal-soal yang nanti disajikan dalam bagian ini nanti soal-soal yang tidak melalui reaksi atau langsung dapat selesaikan. Oke, untuk mencari mol ya, ini ada jembatan keledainya ya. Jadi ada pusatnya ya. Ini mencari mol. Nah, ini mol ya. Jadi mol di sini bukan mol amplas atau mol yang lain ya. Jadi sini mol itu dalam kimia simbolnya N ya. Mol ini merupakan jembatan penghubung ke banyak satuan yang lain ya. Jadi ke banyak besaran yang lain ya. Jadi mol itu merupakan penghubung ke besaran yang lain. Mencari mol ya N ya. Yang pertama bisa massa per AR ya. Yang kedua bisa massa per MR. Nah, kapan kita menggunakan AR ya? Kalau dalam soal itu diketahui satu atom ya, entah Na, entah Fe, berarti pakainya AR. Nah, contohnya di sini, hitung massa dari 0,2 mol AR, berarti satu atom. Berarti kita harus menggunakan mass N sama dengan massa per AR. Kemudian bisa juga massa per MR ya. Kapan yang dipakai? Ini dua atom atau lebih kalau bergabung ya. Contoh H2, H2SO4, H2O dan mass yang lain ya. Jadi bedanya apa? Kalau ini satu atom, kalau ini gabungan dua atom atau lebih. Kemudian rumus mol yang lain N sama dengan V per Vm atau sama aja V per 22,4 ya. Jadi kita bisa model yang lainnya V per 22,4 boleh ya. Jadi Vm di sini namanya volume molar ya, nilainya 22,4 ya. Kapan ini dipakai? Kalau ada kalimat STP ya, pada suhu dan tekanan standar yaitu 0 derajat 1 atm. Kemudian rumus yang ketiga, N sama dengan M besar kali V, di mana M ini konsentrasi ya atau molaritas ya. Kalau V di sini sama sini volume ya. Kemudian rumus yang keempat ya, P per L. Di sini saya nulisnya P-nya kecil, kalau di sini P-nya udah gede ya, P besar ya, ini P kecil ya. P per L. L di sini namanya bilangan Avogadro ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23, satuannya partikel. Nah, satuannya partikel. Kalau P namanya jumlah partikel. Di kimia yang namanya partikel itu bisa nama atom. Atom itu berarti satu-satu ya, Na, Fe, H per atom. Kemudian bisa molekul. Molekul itu gabungan dari atom, bisa H2, H2O, HCl, H2SO4, itu namanya molekul, jadi gabungan. Bisa ion, nah berarti ion-ionnya bisa Cl-, SO42-, Na+, dan yang lain ya. Kemudian rumus yang kelima ya, N sama dengan PV per RT ya, N sama dengan PV per RT. Kapan ini dipakai ya? Sama-sama mungkin mencari volume ya atau yang lain, tapi apa kalimatnya? Selain STP, selain 0 derajat 1 atm. Jadi misalnya suhunya 3 derajat ya. Kemudian tekanannya 1 atm. Berarti menggunakan rumus ini. Ya. Tapi kalau ini suhunya 0,1 atm baru rumusnya ini ya. Atau mungkin di sininya 0 derajat, ininya 3 atm, menggunakan rumus ini. Jadi kapan rumus ini dipakai? Kalau selain 0 derajat atau selain 1 atm ya. Jadi dua-duanya beda atau salah satunya ini atm-nya atau derajatnya beda, kita pakai rumus ini. Di sini ya, P besar tekanan dalam atm ya. R itu tetapan gas ya, ideal ya, 0,082. Kemudian kalau T itu suhu dalam Kelvin, 0 derajat tambah 273. Kemudian rumus yang keenam ya, itu nanti ada N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Kapan ini dipakai? Kalau dua gas dibandingkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu hubungan mol dengan massa. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama hubungan mol dengan massa. N sama dengan massa per AR atau N sama dengan massa per MR.
Ya, kapan ini dipakai? Kalau diketahui satu atom, kalau ini gabungan dua atom atau lebih. Nah, sekarang aplikasinya soal nomor 1. Hitung massa dari 0,2 mol Al. Ar-nya 27 ya. Berarti karena ini satu atom Al ya, kita menggunakan rumus N sama dengan massa per Al ya. Berarti mencari massa gimana? Mencari massa ya, rumusnya N dikali Al. N-nya berapa? Di sini 0,2. Kemudian Ar-nya berapa? 27. Ya, dikaliin ketemu 5,4 gram. Nah, ini ya. Kemudian soal nomor 2, hitung massa dari 0,2 mol H2SO4 ya. H2SO4 itu suatu gabungan ya. Jadi apa namanya, lebih dari dua atom, berarti kita menggunakan Mr. Lah Mr-nya berapa? Harus kita cari dulu ya. Kita cari Mr H2SO4 ya. Jumlah H-nya di sini ada 2. Berarti 2 dikali ARH-nya 1 ya. Kemudian ditambah S-nya ada 1, berarti 1 dikali AR-nya S di sini 32 ya, 32 ditambah O-nya ada 4 ya, 4 dikali AR-nya 16 ya, 16. Oke, sekarang kita hitung ya. Jadi ini sama dengan 2 tambah 32 tambah 64 ya. Kalau di total semua ketemu 98 ya, 98. Kemudian hitung massa dari 0,3 mol ya, berarti gimana? N ya, N sama dengan massa per ml ya, massa per ml. Berarti gimana mencari massa? Mencari massa ya sama dengan N dikali ml ya. N-nya berapa? N-nya 0,3 ya. Kemudian ml-nya berapa? ml-nya 98 ya. Nah, kemudian kalian kalikan ini ya. Hasilnya berapa? Ya, kita hitung 98 ya, 98 dikali 3. Ini 4 ya, ini 2. 9 kali 3 27 29 ya. Berarti hasilnya berapa? 29,4 gram. Oke ya, jadi nomor 2 didapatkan massanya sebesar 29,4 gram. 3. Hitung jumlah mol dari 3,6 gram H2O. ARH1 O-nya 16 ya. Ditanya apa? Jumlah mol. Nah, karena ini H2O ya, berarti apa? Gabungan dari ada 3 atom ya. Kita menggunakan Mr ya. N sama dengan massa per Mr. Di sini belum ada Mr-nya H2O, berarti kita cari ya. Mr H2O ya, Mr H2O ya sama dengan H-nya ada 2 ya, dikali AR-nya H1 ya, ditambah jumlah O-nya 1 ya, dikali AR-nya 16, berarti 2 tambah 16 ketemu 18 ya. Kemudian ditanya apa? Jumlah mol. Mol itu berarti N ya, ditanya N-nya. Berarti rumusnya apa? Rumusnya N sama dengan massa ya, massa per Mr ya, per Mr. Sama dengan massanya berapa? 3,6 ya, Mr-nya berapa? 18. Berarti kita ketemu 0,2 mol ya. Kita dapatkan jumlah molnya adalah sebesar 0,2 mol. Kemudian nomor 4 ya, sebanyak 0,1 mol senyawa X ya memiliki massa 4 gram. Massa molekul relatif ya atau Mr senyawa X adalah ya. Jadi di sini ditanya apa? Mr-nya. Berarti apa? N sama dengan massa ya, massa per Mr. Berarti kalau kita mencari Mr ya sama dengan massa ya per N ya. Kemudian kita masukin massanya berapa? Massanya 4 ya. N-nya berapa? Di sini N-nya 0,1 ya, 0,1 mol. Berarti ketemu berapa? Ini sama aja 40 ya. Jadi kita dapatkan Mr dari senyawa X sebesar 40. B ya,
hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini ya. N sama dengan P per L ya. Saya yang keempat dulu di sini. N sama dengan P per L. Ya. Di sini P itu jumlah partikel ya. P-nya jumlah partikel bisa berupa atom, ion ya, molekul ya. Kalau L ini namanya bilangan Avogadro ya. Besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, kita langsung ke aplikasi soal ya. Berapa jumlah atom Na yang terdapat dalam 0,2 mol Na ya. Na itu berarti apa? Satu atom. Ya, jadi satu. Makanya di sini kalimatnya berapa jumlah atom? Karena apa? Dia satu, ya. Nah, berarti ditanya apa? Jumlah atom. Berarti P-nya ya. Berarti apa rumusnya? N sama dengan P per L, ya. Berarti kalau mencari P ya, mencari P sama dengan N dikali L, ya. N-nya berapa? Di sini N-nya 0,2 mol. Kita masukin 0,2 dikali L ya. L itu suatu tetapan nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, saya masukkan di sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini dikaliin ya. Kaliinnya cuma di depannya aja ya, paling gampang kayak gitu ya. Hasilnya berapa? 1,204 ya dikali 10 pangkat 23 ya. Jadi ini satuannya atom. Oke ya. Jadi nomor 1 didapatkan ya, jumlah atomnya berapa? Sebesar 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Sekarang nomor 2, jumlah molekul H2O yang terdapat dalam 0,4 mol H2O. Ya, karena ini suatu molekul ya, H2O gabungan dari atom-atom, maka kalimatnya jumlah molekul. Nah, di sini hati-hati jumlah mol apa molekul. Kalau jumlah mol berarti N ya. Tapi kalau jumlah molekul berarti P kecil di sini ya. Nah, ini molekul ya, berarti sama rumusnya ya. Awalnya N sama dengan P per L. Ya, mencari P berarti sama dengan N dikali L. N-nya berapa? N-nya di sini 0,4 ya, jadi 0,4 dikali kemudian L ya. L itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi saya masukkan sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita kaliin depannya ya, akan didapat berapa? 2,408 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Karena ini jumlah molekul, satuannya molekul. Nah, gini ya. Jadi nomor 2 kita dapatkan sebesar 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul. 3. Jumlah atom oksigen dalam 0,2 mol H2SO4 adalah ya, ditanya jumlah atom oksigennya. Ya, kalau jumlah atom ya, atom ini berarti kita menggunakan rumus ini ya. N sama dengan P per L ya. Tapi yang ditanya adalah P-nya ya. Berarti kita tulis dulu N sama dengan P per L ya. Oke. Tapi yang ditanya apa? Jumlah atom. Berarti yang ditanya P-nya ya. Berarti P sama dengan N dikali L ya. Oke. Kita masukkan ya. Berarti N-nya berapa? N-nya ya. Di sini berapa? 0,2. 0,2 dikali nilai L ya. L itu besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, jadi ini hasilnya apa namanya, kita kaliin ya. Tapi di sini ada tambahan ya. Ditanya jumlah atom oksigen ya. Jadi rumus aslinya seperti ini. Nah, kebetulan di sini jumlah oksigennya ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Berarti apa? Sama aja. Di sini kita kaliin 4. Ya, sini kali 4. Kenapa dikali 4? Ya, karena di sini mintanya jumlah atom O-nya di sini kebetulan ada 4. Ya, berarti kita kaliin ya, ini kali ini ya, akan ketemu berapa? 0,2 kali 602 dikali 4 ya, depannya aja ya. Berarti kita akan dapatkan 4,816 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Atom. Ya, jadi ada tambahan angka 4 di sini ya, karena ditanya jumlah atom O. Kemudian nomor 4 ya, jumlah ion Cl-
yang terdapat dalam 2 mol CaCl2 adalah, ya ditanya Cl-nya, ya ionnya. Jadi kan ion itu termasuk di sini ya, P juga ya. Ion itu Cl-, SO42-, Na+, dan sebagainya. Nah, karena ditanya jumlah ion, berarti nyari P-nya ya, rumus hasilnya kita masukkan. N sama dengan P per L. Ya, berarti kalau P sama dengan N dikali L, ya. N-nya berapa? Kita masukkan. N-nya di sini 0,2, ya. 0,2. Bawa aja ya. N-nya 0,2. N-nya sama dengan 0,2 dikali L, ya. L-nya sama, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini ditanyain ion Cl-. Nah, Cl-nya di sini ada berapa? Ya, di sini ada 2. Nah, ini ya. Berarti kita kaliin 2, ya. Sini kaliin 2. Nah, kenapa tahun 2? Bisa langsung kayak gini bisa, atau aslinya kita jabarin ya. CaCl2 ya, kalau terurai akan membentuk Ca2+ plus Cl-. Nah, tapi ya di sini Ca-nya berapa? 1, hanya 1. Cl-nya 2, berarti sini ada angka 2. Berarti apa? Jumlah ion Cl-nya ada 2, makanya di sini kaliin 2. Ya, sama aja ini kali 2 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya berarti 2 ya, 408 satuannya ion ya. Jadi jawabannya 2,408 sekali 10 pangkat 23 ya. Oke, ini kurang ya. Dikali 10 pangkat 23. Ya, satuannya berarti apa? Karena ditanya ion Cl-, berarti satuannya ion. 5 ya. Jumlah ion yang terdapat dalam 0,2 mol CaCl2 adalah, ya, jadi jumlah ionnya ada berapa ya. Nah, di sini jumlah ion maksudnya apa? P-nya ya, dalam 0,2 mol ya, itu mengandung jumlah ion berapa banyak ya. Oke, berarti rumusnya apa? Awalnya N ya sama dengan P per L. Berarti kalau mencari P sama dengan N dikali L ya. Kita masukkan N-nya 0,2 ya, dikali L ya. L-nya nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, di sini yang ditanyain jumlah ion totalnya, jumlah ionnya berapa ya. Kalau kita buat reaksi ya, CaCl2 ya akan membentuk Ca2+ plus 2Cl- ya. Berarti apa? Di sini ada 3 ion ya. Awalnya Ca2+ plus Cl-, Ca-nya 1, Ca-nya 1, Cl-nya 2, makanya depan kasih angka 2. Berarti sini ada 1 ion ya, sama sini ada 2 ion. Berarti totalnya ada 3 ion ya. Berarti apa? Di sini dikali 3 ya, sini kali 3 ya. Berarti 0,2 kali 6,02 kali 3 ya, hasilnya berapa? Hasilnya sebesar 3,612 kali 10 pangkat 23 ion ya. Jadi kita dapatkan ya, nilainya sebesar berapa? 3,612 kali 10 pangkat 23 ion. Kemudian nomor 6, jumlah mol. Nah ya, mol itu berarti N ya. Kalau P itu namanya apa? Molekul. Berarti tanya N-nya ya. Jumlah mol O2 yang terdapat ya, oke ya, saya perbaiki soalnya. Yang terdapat ya, dalam ya, yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul adalah, ya, jadi tanya apa? Jumlah molnya, N-nya. Berarti apa rumusnya? N sama dengan P per L. N-nya P-nya berapa? Ini ya, 3,01 kali 10 pangkat 23 bagi L ya. L itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti apa? Kita coret ya. Ini bagi ini, berarti nilainya berapa? 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan ya, jumlah molnya untuk nomor 6 sebesar 0,5 mol. Oke, yang C, hubungan mol dengan volume molar ya.
N sama dengan V per Pm atau N sama dengan V per 22,4. Jadi seperti rumus di nomor 2 sini ya, N sama dengan V per Pm atau V per 22,4 ya. Ini ada kata STP ya, 0 derajat 1 atm ya. Jadi dari rumus ini kita bisa mencari nilai V-nya, bisa mencari nilai, mungkin bisa mencari nilai N-nya, molnya ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 0,5 mol NH3 pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm menempati ruang yang volumenya ya, ditanya volume 0 derajat 1 atm berarti STP ya. Berarti rumusnya apa ya? Rumus aslinya N sama dengan V per 22,4. Ditanya volumenya berarti V sama dengan N dikali 22,4 ya. Kita masukkan berarti N-nya berapa? 0,5 ya dikali 22,4 ya. Kita dapatkan setengahnya dari sini berarti 11,2 liter ya. Jadi kita dapatkan volumenya ya sebesar 11,2 liter. Kemudian nomor 2, sebanyak 11,2 liter gas H2 pada STP memiliki jumlah mol sebanyak ya, jumlah mol berarti N ya. Hati-hati kalau ini P berarti molekul ya, di sini mol berarti N. Berarti rumusnya apa? N sama dengan V per 22,4 ya. Volumenya berapa sini? 11,2 dibagi 22,4 atau kita dapatkan 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan ya untuk soal nomor 2 ya, besarnya jumlah mol itu adalah sebesar 0,5 mol. D ya, hubungan mol dengan molaritas ya. N sama dengan M besar dikali V ya. Jadi apa dalam rumus ini kita bisa mencari nilai molnya, bisa mencari nilai molaritasnya, bisa mencari nilai volumenya. Oke, contoh soal nomor 1, sebanyak 500 ml HCl ya 4 molar memiliki jumlah mol. Mol itu berarti N-nya sebanyak berapa ya? 500 ml itu sama aja dengan 0,5 liter. Jadi satuannya di sini kita menggunakan liter ya volumenya. Berarti rumus gimana? N sama dengan M besar dikali V. M besarnya berapa? 4 ya. Dikali V, V-nya 0,5. Jadi ketemu 4 kali 0,5 sebesar 2 mol ya. Jadi banyaknya molnya adalah sebanyak 2 mol. Nomor 2, sebanyak 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan 2 liter ya. Konsentrasi larutan NaOH sebesar ya, ditanya konsentrasi berarti M-nya ya. Rumusnya kita tulis dulu, N sama dengan M besar dikali V. Berarti kalau mencari M ya sama aja V-nya turun ya, berarti sama aja N per V. Kita masukin N-nya. N-nya 0,1 ya per V-nya 2 liter ya. Berarti dapatkan 0,05 molar ya. Kita dapatkan konsentrasinya ya untuk soal nomor 2 sebesar 0,05 molar. Hubungan mol dengan gas ideal ya. Dengan gas ideal N sama dengan PV per RT ya. Jadi dari rumus ini kita bisa mendapatkan jumlah mol, tekanan ya, volume ya, tetapan gas ya, berarti nggak usah ya, berarti suhu. Jadi kita bisa mencari besaran-besaran mol, tekanan, volume, suhu ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 4 liter gas CO ya, 12,3 atm dengan tekanan 12,3 atm pada suhu 27 derajat Celcius memiliki jumlah mol sebesar ya. Nah, rumus ini berarti pakai ini N sama dengan PV per RT. T-nya itu harus dalam Kelvin ya, ditambah 273 derajat Celciusnya. Kemudian kalau P tekanan atm, kalau R-nya 0,082. Jadi kalau kita nggak diketahui R-nya, berarti nilai R-nya sebesar 0,082. Tapi kalau diketahui R-nya di dalam soal, nilainya agak beda, misalkan 0,08 ya, kita menggunakan 0,08 ya. Dalam soal ini berarti apa? Ditanya jumlah mol ya. Mol itu berarti N ya. Itu rumusnya N sama dengan P dikali V per R dikali T ya. P-nya berapa? Tekanannya di sini
12,3 ya dikali volumenya 4 per R-nya ya. R-nya berarti 0,082 ya dikali T. Nah, 27 derajat ya, berarti T-nya sama aja. 27 ditambah 273 ya ketemu 300. Nah, ini dikali 300 ya. Nah, nanti kalau kalian kali-kali akan didapatkan N-nya sebesar 2 mol ya. Oke, kemudian soal nomor 2, volume 0,2 mol gas nitrogen N2 ya pada 27 derajat Celcius 1 atm sebesar, ditanya volume berarti apa? V ya. Nah, karena ini 27 derajat 1 atm berarti apa? Selain STP ya, selain STP. Kalau pakai STP, kalau 0 derajat 1 atm, nah ini selain, berarti kita menggunakan rumus ini ya. Ciri-cirinya apa? Nah, di sininya suhunya bukan 0. Kalau suhunya bukan 0, berarti kita mencari volumenya pakai ini, menggunakannya ya. Rumusnya saya tulis dulu, N sama dengan P kali V per RT, R kali T. Nah, ditanya apa? Ditanya V ya. Berarti kalau ditanya V, ini kaliin, silang ya. Sama dengan N dikali R dikali T per P. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan molnya berapa? Molnya 0,2 dikali R-nya 0,082. T-nya berapa? Nah, T-nya berarti 27 tambah 273 atau ketemu 300 ya. Saya masukkan sininya 300 dibagi ya P. Di sini tekanannya 1 atm berarti per 1 ya. Nanti kalian cari menggunakan kalkulator akan didapatkan volumenya sebesar 4,92 liter ya. Jadi untuk soal nomor 2 kita dapatkan volumenya sebesar 4,92. Nomor 3, hitung tekanan. Nomor 3, hitung tekanan dari 0,5 mol gas nitrogen yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dengan volume 24,6 liter ya. Ditanya apa? Tekanan ya. Tekanan berarti apa? P ya. Berarti kita tulis rumusnya, N sama dengan P dikali V ya per R dikali T. Nah, mencari nilai P ya, berarti apa? Ini kaliin ya, N dikali R dikali T per V. Nah, ini ya. Nah, kemudian gimana ya? Kemudian N-nya berapa? 0,5, masukin 0,5 dikali R-nya 0,082 ya dikali T ya, 27 tambah 273 atau 300, ini T-nya ya, kali 300 per V, volumenya 24 ya, 24,6 ya. Kalau kalian ini kaliin akan ketemu 12,3 ya dibagi 24,6 atau kita dapatkan ya tekanannya sebesar 0,5 atm ya. Jadi untuk soal nomor 3 kita dapatkan tekanannya sebesar 0,5. Yang keenam ya, kalau ada dua gas yang dibandingkan, rumusnya N1 per P1 sama dengan N2 per P2 ya. Jadi ini khusus dua gas yang dibandingkan. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu ya, volume dari 0,5 mol gas oksigen O2 adalah 20 liter. Jadi volume dari 0,5 mol oksigen adalah 20 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 0,4 mol gas nitrogen N2? Ditanya volume nitrogennya ya. Jadi apa ini? Ada gas ya. Di sini gasnya apa? Gasnya ada O2 ya, ada O2. Di sini ada N2 ya, kita bandingkan. Berarti rumusnya ini ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Gas oksigen N-nya berapa? 0,5 mol ya, berarti ini 0,5 per ya. Kemudian volumenya di sini 20 ya, per 20 ya, sama dengan N2. N2-nya di sini ada 0,4 ya. Jadi kita masukkan di sininya 0,4 per V.
ya per V. Berarti apa? Kita kali silang ya. Nah, jadi di sini ya kita kali silang 0,5 V sama dengan 20 dikali 0,4 ya, 20 dikali 0,4. Berarti apa? 0,5 V sama dengan ini 8. Berarti V sama dengan 8 per 0,5 atau ketemu 16 liter. Jadi contoh soal ini kita dapatkan apa? Volume gas nitrogennya sebesar 16 liter. Selanjutnya, pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas nitrogen monoksida NO yang memiliki massa 3 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa dari 5 liter gas oksigen adalah ya, ARO itu 16, N14. Ditanya massa dari oksigen ya. Di sini hati-hati, oksigen itu berarti apa? Gas oksigen itu O2 ya. Berarti apa? Yang akan kita bandingkan adalah gas NO ya. Di sini gas NO dibanding dengan gas O2 ya. Kita bandingkan dua gas. Kemudian karena membandingkan dua gas, kita menggunakan rumus adalah apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, N ya kan di sini ada gram-gram ya, di sini juga ditanya gram. Kita bisa menggunakan rumus apa? Massa ya, massa per mR per V1 sama dengan massa per mR ya per V2 ya. Kemudian kita masukkan ya, massa yang pertama berapa? NO-nya 3 ya. Berarti 3 per mR ya. Nah, ini NO berarti N-nya 1 ya, 14 tambah O 16 berarti 30 ya. Berarti mR-nya 30 per V1-nya adalah di sini 10 liter. Ya, 10 liter sama dengan massa yang kedua yang ditanya ya, massa per mR gas oksigen berarti 16 ya, dikaliin 2 atau ketemunya 32. Berarti per 32 dibagi ya, ininya volumenya 5. Nah, kemudian ini gimana? Ini dibagi berarti 0,1 ya per 10 sama dengan massa ya, massa per 32 per 5 ya. Kemudian kita kali silang ya. Nah, sama aja berapa? Gimana? 0,5 per 10 sama dengan massa ya per 32. Nah, kemudian kita kalikan ya, sama aja ya. Ini dapat apa? Massa ya, massa sama dengan ya 32 kali 0,5 kali setengah sama aja dengan 16 ya, ini per 10 ya, sama dengan 1,6 gram ya. Jadi didapatkan apa? Massa oksigen, gas oksigennya ya seberat 1,6 gram. Selanjutnya hubungan rumus konsep mol. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumus ini ya. Gimana kalau mereka digabung ya, tapi dalam hal ini tidak melalui bersamaan reaksi ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 2,24 liter gas NO ARN14 O16 ya pada keadaan STP memiliki massa sebesar, ditanya massanya ya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama kita langsung gabungkan dua rumus di sini ya. 2,24 liter pada STP. Berarti kita menggunakan rumus ini ya. Berarti saya masukkan V per 22,4 sama dengan ditanya massa ya, tapi gasnya NO ya. Karena massa dan gasnya NO kita menggunakan mR ya. Di sini rumusnya apa? Massa ya, massa per mR. Kemudian kita masukkan volumenya berapa? 2,24 ya dibagi 22,4 sama dengan massa ya. Kemudian MR-nya berapa? Kita cari ya. N itu ada 1 kali 14 berarti 14 ditambah O-nya 1 kali 16 berarti ketemu 30 ya per 30. Nah, ketemu massa ya. Massanya berapa? Berarti 2,24 per ini ya sama aja dengan 0,1 ya dikali 30 ya, dikali 30 atau ketemu 3 gram ya. Kita dapatkan massanya 3 gram. Ini cara pertama. Nah,
Kemudian kita bisa menggunakan juga cara yang kedua ya. Cara yang kedua apa? Kita mencari molnya dulu. Dari soal ini ya kita mencari molnya dulu. Berarti apa? N sama dengan V per 22,4 ya. Sama dengan V-nya berapa? 2,24 per 22,4 ya. Berarti kita dapatkan nilai N-nya ya sebesar 0,1 mol. Nah, ini baru tahap kedua ya. Langkah pertama, sorry. Kemudian langkah yang keduanya kita mencari massa menggunakan rumus ini. Berarti apa? N ya sama dengan massa ya, massa per ml. Nah, kalau ditanya massa ya, berarti massa sama dengan N dikali ml. N-nya berapa? N-nya pakai yang ini ya, 0,1 ya. Kemudian ml-nya berapa? 30. Ya, kita dapatkan nilainya 3 gram. Ya, jadi ini ada dua cara ya. Ini cara yang pertama ya. Kemudian ini cara yang kedua ya. Cara yang pertama kita langsung gabungin dua rumus ya, disama dengankan. Kemudian cara yang kedua kita mencari molnya dulu ya, dari yang soal yang diketahui, baru dengan menggunakan rumus mol yang lain kita mencari besaran yang ditanyakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 1 liter larutan NaOH 0,1 molar ya, mengandung massa NaOH sebanyak ya. Oke, berapa gram? RNA-nya 23, O16 H1. Jadi di sini ada 1 liter 0,1 molar. Kita ada rumus yang ini ya. Jadi kita gabungkan untuk cara yang pertama ya, berarti apa? M besar dikali V sama dengan ditanya massa. Karena NaOH gabungan ya, berarti kita menggunakan ml ya, sama dengan massa ya, massa per ml ya. Kita masukkan M-nya berapa? 0,1 ya. Kemudian volumenya 1 ya. Volume itu di sini ya harus dalam liter ya. Di sini dalam liter ya. Kemudian selanjutnya massanya ya. Massanya yang ditanyakan ya, massa yang ditanyakan per ml. Nah, NaOH ml-nya berapa? Ya, Na-nya 1. Berarti di sini 23 ya, dikali 1 tambah O-nya 16 dikali 1 16 tambah hanya 1 kali 1 1 ya, ketemu 40. Berarti kita dapatkan per 40. Kali silang ya, berarti ketemu massa ya sebesar 4 gram. Ya, kita dapatkan massanya sebesar 4 gram. Kemudian langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua berarti apa? Kita mencari molnya dulu dari soal yang diketahui dulu ini. Ya, berarti apa rumusnya? N sama dengan M besar dikali V. M besarnya 0,1, V-nya 1. Ya, berarti apa? Ketemu sebesar 0,1 mol ya. Ketemu sebesar ya 0,1 mol, 0,1 mol. Nah, kemudian karena ditanya massa dan ini NaOH gabungan lebih dari 2 atom ya, berarti apa rumusnya? N sama dengan massa ya, massa per ml ya, massa per ml. Kemudian N-nya mencari massanya gimana? Mencari massa ya, massa sama dengan N dikali ml. N-nya berapa? 0,1 ya. ml-nya berapa di sini? 40 ya, 40. Berarti kita dapatkan sebesar 4 gram. Ya, jadi untuk soal nomor 2 juga bisa kita kerjain dengan dua cara. Cara pertama dan cara kedua ya. Sama-sama hasilnya juga nanti ketemunya sama ya. Nah, untuk soal nomor 2 kita dapatkan massanya sebesar. Nomor 3, jumlah atom H yang terdapat dalam 11,2 liter hidrazin N2H4 pada keadaan STP ya. Oke, ini ada keadaan STP, berarti kita menggabungkan rumus ini ya, yang ini. Kemudian ditanya jumlah atom, berarti jumlah atom ada di sini. Kita menggabungkan rumus nomor 2 sama nomor 4 ya. Oke, kita tulis dulu. V per 22,4 sama dengan P per L ya. Nah, rumus aslinya gini dulu ya. Kemudian kita masukkan volumenya berapa? 11,2 per 22,4 sama dengan P ya. L-nya ya, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ya.
6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti P gimana ya? Ini sama aja dengan 0,5 ya, sama dengan P per 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, seperti ini ya. Atau sama aja P dikaliin ini sama ini ya. Berarti P sama dengan 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, atau sama aja berapa? 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, ini baru atom H-nya ya. Tapi di sini apa? Untuk jumlah atomnya. Tapi di sini mintanya jumlah atom H. Ya, ini untuk satu atom. Di sini kebetulan hanya ada 4 ya, hanya ada 4. Berarti apa? Hasil yang ini akan kita kaliin dengan 4 ya. Jadi nilainya berapa? Sama aja dengan 4 kali 3 yaitu 12 ya. Ini 0, 4 dikali 10 pangkat 23 ya. Atau sama aja 1,204 dikali 10 pangkat 24. Nah, ini satuannya atom ya, karena yang ditanya atom dari atom H ya. Oke, ini baru cara pertama, jadi cara langsungnya gitu ya. Cara yang kedua ya, kita juga bisa ngitung apa? Kita mencari molnya dulu ya. Karena di sini pada STP, berarti kita mencari molnya dulu ya. N ya sama dengan V per 22,4 ya. Volumenya berapa? 11,2. Berarti 11,2 per 22,4 ya, ketemu 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan molnya sebesar 0,5. Kemudian ditanya apa? Jumlah atom ya. Jumlah atom berarti rumusnya yang ini ya. Kita tulis N sama dengan P per L ya. Berarti kalau mencari P ya sama dengan N dikali L ya. Sama aja berapa? N-nya itu di sini 0,5 ya, 0,5 dikali L. L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, ini untuk atom. Tapi di sini yang ditanyakan jumlah atom H. Ya, kebetulan H-nya ada 4 ya. Berarti sini kaliin 4 ya. Atau didapatkan sama ya, 12,04 dikali 10 pangkat 23 atau 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom ya. Jadi kita dapatkan untuk soal nomor 3 ya, jumlah atomnya sebesar 1,204 kali 10 pangkat 24 atom ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, nomor 2 sama 4 yang digabung. 4 ya. Bila diukur pada 27 derajat Celcius ya, 1 atm gas oksigen yang volumenya 2 liter akan memiliki massa sebanyak ya. Nah, kita hubungkan antara rumus yang mana ya? Gas oksigen ya, hati-hati, oksigen itu O2 ya, bukan cuma O tapi O2. Nah, di sini ditanya apa? Massa O2, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, massa per ml. Kemudian yang selanjutnya apa? Ditanya ada 27 derajat 1 atm, berarti bukan standar, berarti menggunakan rumus nomor 5 ya. Kita gabungkan rumus nomor 1 dengan nomor 5. Berarti apa? Massa ya, massa per ml ya, massa per ml sama dengan P kali V per R kali T ya. Jadi model rumusnya ini ya. Kemudian kita masukkan massanya berapa yang ditanya ya, massa yang ditanya. Kemudian ml-nya berapa? O2 ya. O2 berarti apa? O yaitu AR-nya 16 dikali 2 berarti 32 ya. Di sini mR-nya 16 dikali 2 ketemu 32, kita masukkan 32. P tekanan ya, tekanannya 1 atm. Kemudian volumenya 2 ya, per R. R itu tetapan ya, 0,082 dikali T. Nah, ini 27, berarti sama aja 27 tambah 273 ya, sama aja 300 ya, dikali 300. Nah, berarti massa itu ya, gimana? Ini ke sini ya, dikalikan ke atas, berarti sama dengan apa? 32 dikali 2 per 0,082 kali 300 ya. Nah, nanti akan ketemu 2,6 gram ya. Bawa aja ya, ini akan ketemu sama dengan 2,6 gram ya, sekitar ini ya.
Ini cara pertama ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa apa? Mencari molnya dulu ya. Mencari mol dari soal yang diketahui. Nah, berarti apa? N sama dengan ya. Ini ada pada suhu selain STP ya. Berarti kita menggunakan rumus yang nomor 5 ini. N sama dengan PV per RT ya. P-nya berapa? Di sini tekanannya 1 dikali volumenya 2 ya per. Nah, jadi modelnya apa namanya? Per ya. Di sini R-nya berapa? 0,082 dikali T-nya berapa? T-nya di sini 300 ya. Nah, kita dapatkan N-nya nilainya misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian apa? N ini ya, karena ditanya masa, N sama dengan massa per mR ya. Nah, ini kalau misalkan mau sederhanain ya 2 per ini 24,6 ya, 24,6 atau 1 per 12,3 ya. Jadi sekitar ini ya. Berarti apa? N sama dengan massa ya per mR ya. Berarti kalau mencari massa ya sama dengan N dikali mR. N-nya berapa? 1 per 12,3 dikali mR-nya 32 ya, 32 atau didapat ya 2,6 gram. Ya. Jadi untuk soal nomor 4 kita dapatkan massanya sebanyak 2,6 gram. Selanjutnya, pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas nitrogen monoksida NO yang memiliki massa 3 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa dari 5 liter gas oksigen adalah ya, ARO itu 16, N14. Ditanya massa dari oksigen ya. Di sini hati-hati, oksigen itu berarti apa? Gas oksigen itu O2 ya. Berarti apa? Yang akan kita bandingkan adalah gas NO ya. Di sini gas NO dibanding dengan gas O2 ya. Kita bandingkan dua gas. Kemudian karena membandingkan dua gas, kita menggunakan rumus adalah apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Lah N ya, kan di sini ada gram-gram ya, di sini juga ditanya gram. Kita bisa menggunakan rumus apa? Massa ya, massa per mR per V1 sama dengan massa per mR ya per V2 ya. Kemudian kita masukkan ya, massa yang pertama berapa? NO-nya 3 ya. Berarti 3 per mR ya. Nah, ini NO berarti N-nya 1 ya, 14 tambah O 16 berarti 30 ya. Berarti mR-nya 30 per V1-nya adalah di sini 10 liter. Ya, 10 liter sama dengan massa yang kedua yang ditanya ya, massa per mR gas oksigen berarti 16 ya, dikaliin 2 atau ketemunya 32 berarti per 32 dibagi ya, ininya volumenya 5. Nah, kemudian ini gimana? Ini dibagi berarti 0,1 ya per 10 sama dengan massa ya, massa per 32 per 5 ya. Kemudian kita kali silang ya. Nah, sama aja berapa? Gimana? 0,5 per 10 sama dengan massa ya per 32. Nah, kemudian kita kalikan ya, sama aja ya. Ini dapat apa? Massa ya, massa sama dengan ya 32 kali 0,5 kali setengah sama aja dengan 16 ya, ini per 10 ya, sama dengan 1,6 gram ya. Jadi didapatkan apa? Massa oksigen, gas oksigennya ya seberat 1,6 gram.